siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam acara bedah buku kita sebut Kakak Reslian. Kita semua tahu bahwa Mbak Reslian ini alumni dari STF Triankara untuk studi pasca sarjana dan seorang yang cukup aktif menggerakkan diskusi-diskusi rutin secara online di STF untuk alumni. Jadi alumni STF Triankara ini memang ada kesenangan untuk membuat diskusi tanpa pernah menyelesaikan sih ya, tanpa ada solusi filsafat khasnya, hanya merangsang orang berpikir, tapi solusinya nanti dulu. Tapi baik, nah ini yang menarik bahwa kali ini Mbak Reslian ini mempunyai satu pengalaman yang menurut saya di luar nalar. Jadi, dan itu kemudian ditulis yang sangat menarik judulnya Accidental Mystic. Dari judul aja ini seakan-akan apa ya begini ya, berkaitan dengan mistik gitu kan. Nah, tapi kalau kita baca ternyata ini pengalaman persiaran spiritual yang menurut saya sangat menarik, di mana dalam pensiarahan setiap manusia memiliki jalan pensiarahannya, dan jalan pensiaran inilah yang kemudian dialami dan sekaligus ditulis oleh Mbak Reslian dengan sangat populer dan enak dibaca. Nah, karena Mbak Reslian adalah anggota dari Ikatan Keluarga Alumni Triankara, maka kami sebagai pengurus IKAT memang berkewajiban untuk mewadahi seluruh ide-ide bahkan karya-karya dari alumni yang itu ingin dibedah, didiskusikan, bahkan apapun. Bahkan ada juga seorang filmmaker yang ingin filmnya juga difasilitasi oleh IKAT, maka kami fasilitasi dengan tenaga dan pikiran karena kami nggak punya uang dan akses yang lainnya. Nah, jadi ini khususnya adalah gawe itu adalah hajat dari Mbak Reslian, tapi tentu gawe ini kami fasilitasi sebagai bagian dari Ikatan Keluarga STF Triankara, dan semoga walaupun acaranya atau walaupun kita terlambat memulainya, kita bisa nanti akan membincangkan satu perjalanan pensiarahan spiritual ini dengan santai tetapi mendalam, karena ciri khas biasanya di STF apa-apa itu berusaha mendalam, saking mendalamnya kadang-kadang nggak mampu keluar lagi kehilangan jejak bagaimana keluar dari kedalaman itu, seperti kecemplung sumur gitu kan, kita nggak tahu lagi bagaimana keluar dari sumur gitu kan. Tapi kita percaya pada moderator Mas Kumkum sebagai ahli komunikasi nanti akan mampu mencari jalan keluar secara komunikatif gitu ya. Baik, sekian pembukaan dari saya. Sekali lagi selamat berbincang-bincang secara mendalam, dan ada narasumber Mas Budi Munawwarahman yang juga alumni dari STF dan juga dosen. Yang cukup menarik juga dari Mas Budi, dia merupakan percampuran dari berbagai religi. Oh, bukan berbagai ya Mas ya. Dibesarkan dalam tradisi Islam NU dan Muhammadiyah, tetapi belajarnya dari S1 sampai S3 di Sekolah Tinggi Filsafat Triankara. Jadi di dalam kepala Mas Budi ini merupakan satu khasanah perjalanan juga yang universal dalam pendalaman kita mencari tentang hakikat atau apapun itu namanya. Saya kira itu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Mas Ignatius Haryanto, silakan. Mohon maaf Pak buat teman-teman yang sudah menunggu, saya agak terlambat, ada sedikit teknis tadi. Langsung saja, mungkin saya akan mengundang Mbak Reslian dan juga Mas Budi Munawwarahman, silakan untuk ke depan sambil saya bacakan sedikit CV-nya. Ya. Ada teman kemarin bertanya kepada saya ketika flyernya ini beredar kemana-mana, "Wah, Anda sekarang jadi ikut-ikutan mistik?" Ya, enggak juga sih. Saya bilang ini karena tugas saya sebagai pengurus Ikatan Alumni
STF, jadi ya mau nggak mau kemudian akhirnya ikut listrik. ikut-ikutan listrik. Padahal oke, baik. Tadi Mbak Yuyut sudah sedikit memberikan gambaran tentang isi bukunya, dan nanti mungkin kita akan mendengarkan paparan atau sedikit petikan dari buku ini yang akan dibacakan oleh Mbak Reslian sendiri, begitu ya. Ini buku tentang apa sih? Kenapa dibilangnya accidental mystic, gitu ya? Nah, itu nanti kita akan bahas. Tetapi sebelumnya mungkin kalau boleh sedikit saya cerita, waktu saya terima buku ini, itu saya dan sedikit diceritakan kalau ini bukunya terkait dengan pengalaman spiritual dari Mbak Reslian, dan nanti Anda akan mengenal sebuah istilah namanya tuh auto writing, ya. Jadi di mana seseorang itu atau Mbak Lian sendiri yang mengalami tangannya itu bisa bergerak sendiri untuk menulis sesuatu tanpa apa ya, bukan dari kendali dirinya sendiri, gitu ya. Nah, siapa yang mengendalikan itu? Nah, nanti biar Mbak Lian yang akan menjelaskan lebih lanjut, gitu ya. Kalau saya nggak membaca karya lain sebelum ini, saya mungkin juga nggak terlalu percaya dengan apa yang dituliskan oleh Mbak Reslian ini. Kebetulan beberapa tahun lalu itu saya pernah membaca mungkin 3-4 buku yang ditulis oleh Herwiratno. Herwiratno. Dia ini adalah seorang, ya kalau gampangnya kira-kira gini lah, orang ini bisa berkomunikasi dengan roh, orang yang bisa juga berkomunikasi dengan apa ya, orang yang sudah meninggal begitu, arwah gitu ya. Dan dia lalu kemudian menuliskan pengalamannya ya terkait dengan pengalaman banyak yang dia alami seperti itu. Dan dari situ saya mulai agak percaya memang ada sebuah dunia lain yang kita sendiri mungkin belum sangat memahaminya. Ada orang-orang tertentu yang kemudian bisa memahami dimensi-dimensi dunia yang lain tadi. Mungkin orang kebanyakan tidak begitu ya. Tapi saya percaya bahwa memang ada sebuah dunia lain yang mungkin bahasanya kita belum kenal betul, atau mungkin hanya beberapa orang yang bisa mengenalinya. Tetapi kalau pakai perspektif iman, ya mungkin ini juga adalah cara-cara kita untuk, atau cara-cara yang diberikan untuk kita bisa menjadi lebih percaya begitu ya terhadap yang Maha Kuasa atau apapun namanya gitu ya, seperti itu gitu ya. Dan ada juga bagian dari buku ini Mbak Lian menyebutkan pengalaman tentang stigmata, itu nanti bisa digali. Tapi saya ingat dengan sebuah film dengan judul yang sama, Stigmata, sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Dan itu juga sangat menarik karena stigmata, peristiwa yang yang di Yesus alami dengan penyaliban dan lain-lain seperti itu. Di dalam film itu digambarkan itu menimpa seorang atau dialami oleh seorang perempuan yang sehari-harinya mungkin ateis gitu ya, atau nggak peduli dengan masalah agama. Seorang yang penampilannya seperti punk begitu ya. Tapi yang lalu kemudian dia mendapatkan pengalaman tersebut. Dan kemudian di dalam film itu digambarkan juga bagaimana katakanlah otoritas agama pada waktu itu justru mempertanyakan, kenapa orang yang seperti ini yang mengalami pengalaman stigmata seperti itu? Bukan orang yang saleh, orang yang jelas tiap waktu mungkin beribadah dan lain-lain. Tapi kenapa dialami oleh seorang yang biasa-biasa saja, perempuan biasa dan lain-lain seperti itu. Nah, saya kira potongan-potongan ini yang mungkin bisa mendorong kita untuk nanti menggali lebih jauh, dan nanti kita juga akan mendengarkan paparan dari Mbak Lian dan juga Mas Budi seperti itu, dan nanti kita bisa berdialog lebih dalam seperti itu. Ya, sebelum memulai mungkin saya ingin sedikit membacakan CV-nya dari Mbak Lian dulu Pak ya. Saya bacakan sedikit ya. Reslian Pardede adalah seorang konsultan dalam pengembangan bisnis sosial. Selama 15 tahun dia bekerja di berbagai program yang didanai oleh USAID, DFID dari pemerintah Australia, lalu kemudian GIZ, World Bank, dan juga Danida dari Denmark dan lain-lain. Program-program tersebut termasuk program pengurangan kemiskinan khususnya dalam sektor pertanian, kehutanan, lingkungan, dan program penguatan pemerintah daerah. Sebelumnya mendalami dunia pembangunan, dia pernah menjelajah dunia pasar modal sebagai fund manager yang mengelola reksadana.
Presidennya adalah lulusan UGM, S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian melanjutkan studi di University of Technology Sydney untuk bidang Master of Business in Banking and Finance, dan kemudian geser ke STF Jakarta. Ya. Jadi pada akhirnya orang bergeser. Bergeser. Ya, kalau dibilang insaf itu kan susah juga kan? Apa yang benar insaf itu? Oke, lalu kemudian Mas Budi Munawar Rahman tadi sedikit sudah disampaikan juga oleh Mbak Yuyut, tapi saya sedikit bacakan di sini. Mas Budi Munawar Rahman adalah seorang pemikir dan aktivis terkemuka dalam bidang dialog antar iman, toleransi, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Ia mengajar Islamologi dan filsafat Islam di berbagai institusi, terutama di STF Jakarta sejak tahun 2000. Lulusan S3 filsafat dari Yogyakarta ini juga memiliki pengalaman internasional dalam berbagai isu tentang pluralisme, ekologi, dan spiritualitas. Selama 15 tahun ia pernah menjadi program officer di Asia Foundation, kemudian memimpin berbagai lembaga seperti ELSAF, Paramadina, dan kini menjadi direktur Center for Religion and Philosophy di Universitas Paramadina. Ia telah menyunting dan menulis puluhan buku termasuk karya monumental tentang pemikiran Nurholis Majid, dan pernah menerima juga Anugerah Insan Pancasila dari BPIP pada tahun 2024. Ya. Nah, sekarang mungkin kita bisa mendengarkan dulu mungkin petikan dari Mbak Dian yang mungkin mau membacakan dari buku. Ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Gunggung. Baik, teman-teman, saya akan bacakan sedikit dari buku ini. Saya ambil yang di bagian awal di halaman pertama. Saya mulai ya. Judulnya Malam Itu. Kedua tangan saya tiba-tiba terangkat, bergerak sendiri. Gerakan itu datang tanpa peringatan, seperti tamu tak diundang yang menerobos masuk ke dalam tubuh saya. Saya terpaku, takjub sekaligus gentar. Kedua tangan saya seperti punya kehendaknya sendiri. Rasanya aneh. Bukan saya yang menggerakkan. Tidak ada perintah dari otak. Jari-jari dari kedua tangan saya saling bertemu, membentuk pola atau simbol. Jempol kadang bertemu jempol, kadang menempel dengan 4 jari lainnya, atau dengan 3 jari lainnya. Jari-jari saya membentuk berbagai simbol yang belum pernah saya lihat. Simbol-simbol ini terbentuk di sepanjang tubuh saya. Simbol-simbol ini berpindah dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya dengan simbol yang berbeda. Baru setelah beberapa saat, saya tersadar. Cakra. Saya baru menyadari bahwa gerakan ini sepertinya terjadi di area-area yang pernah saya baca sebagai cakra tubuh. Saya ingat pernah membaca tentang cakra, meski hanya sekilas. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Saya hanya menganggapnya sebagai ide atau konsep abstrak. Namun kini, di malam sunyi ini, tangan saya bergerak dengan lancar di atas titik-titik cakra. Gerakan sangat pasti dan terukur, seolah sudah dilakukan berkali-kali sebelumnya. Saya tetap terbaring di atas karpet gereja dengan tangan yang terus bergerak sendiri. Malam sudah larut dan keheningan menggantung seperti tirai. Para biarawan, suster, dan jemaat lainnya sudah lama pergi. Hanya tinggal saya dan Maria. Dia duduk diam mematung di samping tubuh saya yang terbaring. Saya tahu dia kaget, bingung, mungkin juga takut. Saya sendiri sama bingungnya. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan tubuh saya. Saya hanya bisa memperhatikan tangan dan jari saya bergerak, membentuk pola atau simbol yang tidak saya pahami. Tubuh saya seperti bukan milik saya lagi. Anehnya, di tengah kebingungan ini, saya merasa terpesona dan takjub. Tubuh saya, yang selama ini saya anggap sepenuhnya milik saya, tiba-tiba seperti lepas dari kendali. Belum pernah saya mengalami hal seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepala. Siapa yang menggerakkan tangan dan jari ini? Untuk apa semua gerakan ini? Dan mengapa harus di sini, di sebuah gereja?
pesan tulisan otomatis itu kembali terlintas. God is waiting for you at the church. Kata-kata itulah yang membawa kami ke sini. Tetapi yang terjadi sekarang jauh dari bayangan saya. Hubungan antara Tuhan, gereja, cakra, dan tangan yang bergerak ini terasa seperti teka-teki yang terlalu besar untuk saya pecahkan. Namun sekarang ada masalah lain yang lebih mendesak. Bagaimana menghentikan gerakan tangan ini? Bagaimana saya bisa bangkit berdiri dan naik ke mobil dengan tangan yang terus bergerak seperti ini? Gerakan tangan ini harus berhenti. Kami harus kembali ke Jakarta. Lampu-lampu gereja seolah sudah padam. Kami tidak bisa terus berada di sini. Maria dan adik saya yang menunggu di luar gereja pasti sudah lelah, mungkin juga resah. Namun saya tidak tahu harus berkata apa ke mereka. Saya sibuk memikirkan bagaimana menghentikan gerakan tangan saya. Nah, yang adik saya yang itu yang ikut di dalam mobil dan di gereja. Oke, terima kasih Mbak Christian yang sudah membacakan petikan dari buku ini. Saya ingin tahu dulu nih dari Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini, siapa yang sudah membaca buku ini? Wah, sudah setengahnya ya. Hampir semua malah. Ya, hampir semua ya. Menarik, dan saya kira nanti akan menarik untuk kemudian kita diskusikan lebih jauh ya. Mbak Christian, kalau boleh tanya, ingatkah momen ketika terjadi peristiwa tadi yang diceritakan itu terjadinya kapan? Momen itu terjadi itu di tahun 2000. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 ya. Dan apa namanya? Asing ada di dalam itu. Oke, lalu kemudian dengan kebingungan pada waktu itu gitu ya, lalu kemudian apa yang terpikir pada waktu itu untuk kemudian apakah ini pasti belum menyimpulkan pada waktu itu ya bahwa apakah ini adalah Tuhan atau apa yang lain gitu ya. Bagaimana pergulatannya pada waktu itu? Oke, mungkin untuk menjawab itu mungkin sedikit flashback gitu ya, latar belakang. Jadi sebelum peristiwa yang tadi itu kan saya sudah dalam periode atau proses mencari. Jadi selama beberapa tahun, kalau yang sudah membaca buku, pencarian saya kan di-trigger oleh pertanyaan dari kakak kelas saya. Apakah Tuhan itu ada? Kok kamu percaya sih? Karena dilihat saya sering ke gereja, jadi ditanya, kok emang kamu percaya Tuhan itu ada? Awalnya saya defensif ya, saya bilang ya ada dong gitu kan, karena kan dari kecil kan sudah sering ke gereja, mendengar dan sebagainya. Tapi setelah itu lama-kelamaan saya baru mulai berpikir, benar juga ya pertanyaannya, tahu dari mana saya tahu Tuhan ada? Saya kan cuma baca Alkitab, dengar di gereja, dengar dari orang tua, tapi saya sendiri tidak pernah tahu sebenarnya bahwa Tuhan itu ada. Maksud saya tidak punya pengalaman. Nah, itulah kemudian saya mulai mencari. Nah, pencaharian ini tentunya saya lakukan dengan apa yang saya ketahui, yaitu dengan cara secara intelektual, dengan cara bertanya, membaca. Karena kan saya tidak punya pengalaman, saya dibesarkan dengan Protestan, orang Batak, saya tidak punya pengalaman yang lain-lain, jadi yang saya tahunya hanya mencari melalui pengetahuan. Nah, dalam proses pencarian itu kemudian memang ketika saya sudah mulai intens mencari, beberapa hal terjadi. Jadi ya ini mungkin salah satunya bahwa ternyata Tuhan atau whatever we call itu bisa dicari dengan cara apapun. Jadi sudah mulai ada hal-hal yang saya alami. Jadi sebelum peristiwa yang tadi saya ceritakan sudah ada pendahuluan termasuk ketika saya secara tidak sengaja diajak Reiki yang kemudian malamnya terjadi secara fisikal, itu juga terjadi sensasi-sensasi yang belum pernah saya alami sebelumnya, dan kemudian saya menjadi lebih sensitif dan sebagainya. Tetapi pada saat itu, dan automatic writing itu terjadi sebelumnya, tetapi pada saat itu saya masih belum menganggap, saya waktu itu hanya ya ini pengalaman yang berbeda, tapi maksudnya ya tapi belum terlalu sesuatu yang besar. Nah, sampai yang ke gereja itu kan memang saya pada saat menulis God is waiting for you at the church. Waktu itu saya cuma pikir
Tapi saya langsung tahu church-nya itu church yang mana, karena saya beberapa kali memang berkunjung ke gereja tersebut. Jadi saya langsung tahu ini pasti ini, makanya saya ajak teman saya dan adik saya. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, terus terang saya kaget. Artinya saya tidak tahu karena kan saya terbaring begitu saja ketika semua orang sudah pergi. Karena saya pikir saya suruh God is waiting for you at the church, tapi saya pikir saya nggak mungkin lah, maksudnya tiba-tiba Tuhan muncul gitu ya. Jadi pokoknya saya pergi aja, I didn't expect anything. Pokoknya pergi aja. Nah, ketika pergi, ketika ternyata kami terlambat, semua sudah pulang dan badan saya terbaring dan saya melihat gambar kisah penyalipan Yesus. Kepala saya melihat, tapi saya nggak mengerti sebenarnya. Di otak saya tuh, otak saya kayak stop, tapi badan saya, mata saya melihat. Saya bingung, kenapa sih saya melihat kisah penyalipan Yesus? Why? Tapi saya nggak ngerti. Sampai akhirnya ketika saya terbaring dan tangan saya bergerak, saya juga bingung karena gerakan tangan ini begitu pasti tanpa saya pikirkan. Jadi tap terus begitu kan. Nah, jadi saya antara bingung, tapi sebenarnya saya tidak terlalu takut karena saya merasa waktu itu sudah ada beberapa kejadian pendahuluan yang membuat saya lebih terbuka bahwa ya anything maybe can happen gitu ya. Saya cuma bingung ini kenapa, tapi tidak ada perasaan takut, belum ada perasaan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi yang membuat saya kehilangan kendali. Jadi waktu itu masih aman-aman pada saat malam di gereja itu. Oke. Mbak Lia, kalau boleh dibilang ini kan jadi semacam buku yang menggambarkan biografi spiritual dalam kurun waktu kira-kira 25 tahun terakhir gitu. Enggak, ini kan waktu saya mulai di pertanyaan yang saya pikir saya tidak terlalu mengganggu itu kan kalau tidak salah di tahun 90. Jadi saya kuliah tahun 90, kemudian saya mulai terusik dengan pertanyaan itu sekitar mungkin 94, 95, dan saya mulai intens di 98, 99. Jadi mungkin sampai 2000. Jadi sekitar 10 tahun, tapi intensnya tuh di 2 tahun terakhir sebelum tahun 2000. Nah, itu yang puncaknya. Jadi tahun itu sih. Ditulisnya memang 25 tahun kemudian, tapi peristiwa yang saya tulis ini terjadi di mulai 90-an dengan pertanyaan, pencarian 94, 95 sampai puncaknya di tahun 2000. Mbak Lia, apa yang mendorong Mbak Lia untuk kemudian menuliskan buku ini dan kemudian mempublikasikannya? Artinya ini kan mempublikasikan, artinya kan membuka juga, membuka diri atas pengalaman Mbak Lia yang belum tentu semua akan merespon dengan positif ya. Mungkin ada yang mikir, ini aneh aja sih gitu. Gimana kira-kira? Ya betul. Jadi sebenarnya ini jadi awal-awal kan saya sering bercerita ke teman-teman dekat saya, tapi tentu saja responnya bisa berbeda-beda. Tetapi menceritakan sepotong-sepotong dengan menuliskan tuh, ada teman saya yang sudah teman lama, kemudian ketika dibaca dia bilang, oh now I understand. Dia bilang saya bisa lihat the big picture. Jadi karena kan semua ada kaitannya, bukan hanya peristiwa melihat ini, melihat itu. Jadi satu hal yang pertama ya, kenapa saya menulis ini? Pertama, terus terang sampai sekarang pun di keluarga besar saya yang ada di dalam cerita ini, mungkin sebagian besar masih menganggap saya dulu kerasukan. Karena saya dulu dianggap kerasukan, jadi kan dalam nama Yesus keluar gitu kan. Jadi I think for me, ya biarin aja ini jadi semacam dokumentasi penjelasan. If they want to read it, right? Oke, satu. Yang kira-kira keluarga udah ada yang baca? Ya adik saya, tapi yang lain saya kemarin ada yang kasih ke WhatsApp grup keluarga besar, saya cuma diam aja. Baru let's see. Itu. Karena memang ternyata, karena kan menulis buku ini berarti kan kita being naked ya di depan orang, kita membuka diri. Saya ketika sudah mau menulis sih saya masih asik, tapi ketika udah menerbitkan, people will read. Dan terus terang memang teman-teman saya, terutama yang teman kerja banyak yang, kecuali teman kerja yang dulu ya, itu banyak yang kaget dan dia bilang, lu nggak seperti, kayaknya bukan lu deh, karena aku tidak melihat tidak seperti itu gitu. Jadi
saya. Yang kedua adalah juga saya ingin dulu ketika itu terjadi pada saya kan tidak punya referensi. Oh ini pernah terjadi, sehingga dulu kan saya mungkin karena saya tidak terlalu banyak bergaul dengan yang sudah spiritual, jadi saya nggak punya referensi. Ini tuh hal yang wajar, yang ada tuh saya cuma bingung, takut, kenapa ya ini. Jadi ini saya tulis juga, siapa tahu mereka, mungkin ada teman-teman yang dalam perjalanan spiritual mereka ketika membaca, oh yang saya alami nggak aneh kok, ternyata ada juga yang pernah mengalami. Jadi saya ingin, dengan buku ini saya ingin encourage mereka untuk keep on searching. Kalaupun apa yang kamu alami terlihat seperti hal yang tidak masuk akal atau menyimpang, don't worry about it. Itu sih. Oke.